everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Dian dan kita akan melanjutkan topik pembahasan tentang resesi. Hari ini kita akan membahas tentang dampak resesi pada pemerintah, perusahaan, ataupun individu. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa untuk support channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, without any further ado, let's start with our topic. Resesi jelas bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi perekonomian. Saat resesi ekonomi terjadi, hampir semua jenis bisnis, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, akan terkena dampaknya. Resesi ekonomi sendiri tidak hanya berpengaruh terhadap pemerintah, tetapi juga perusahaan maupun kehidupan individu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, dampak resesi kepada pemerintah. Dampak yang paling terasa adalah jumlah pengangguran yang kian meningkat. Pemerintah kemudian dituntut untuk segera menemukan solusi mengakhiri resesi, sehingga lapangan kerja kembali terbuka guna menyerap tenaga kerja. Selain itu, pinjaman pemerintah juga akan melonjak tinggi, sebab pemerintah di setiap negara pasti membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan upaya pembangunan negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dan non-pajak juga menjadi sangat rendah, sebab saat resesi pekerja menerima penghasilan lebih rendah, sehingga pemerintah menerima pajak penghasilan yang lebih rendah juga. Harga properti lebih rendah, sehingga perolehan pajak dari jual beli properti tersebut juga lebih rendah. Pengeluaran masyarakat juga cenderung lebih rendah, sehingga berpengaruh pada pendapatan PPN atau pajak pertambahan nilai yang lebih rendah pula. Walaupun pemerintah menghadapi permasalahan yang cukup berat akibat dampak dari resesi ekonomi, tetapi pembangunan tetap dituntut untuk terus dilakukan di berbagai sektor, terutama di sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kesehatan. Selain dari itu, pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pengeluaran pemerintah dalam hal pembayaran kesejahteraan rakyat, seperti tunjangan atau bantuan sosial, subsidi, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan lain sebagainya menjadi lebih tinggi. Penurunan pendapatan pajak dan meningkatnya pembayaran kesejahteraan mengakibatkan defisit anggaran dan kian meningginya utang pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah tidak punya pilihan lain selain kembali berhutang kepada negara lain. Selanjutnya kita akan membahas dampak resesi pada perusahaan. Bisnis sangat mungkin mengalami kebangkrutan akibat terjadinya resesi. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekonomi negatif, tergerusnya sumber daya real, krisis kredit, jatuhnya harga aset berbasis utang, dan lainnya. Ketika bisnis gagal, perusahaan mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Saat penurunan pendapatan terjadi, kemudian memicu efek domino terhadap kehidupan ekonomi para pekerjanya. Bagi pekerja yang terkena PHK akan kehilangan seluruh pendapatannya. Sementara pekerja yang terkena penurunan upah kemudian akan kehilangan sebagian pendapatannya. Pendapatan yang menurun kemudian turut mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat. Bagi yang terkena PHK akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Di saat daya beli masyarakat menurun, potensi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan pun semakin kecil. Kondisi inilah yang akan mengancam kelancaran arus kasnya. Apalagi dengan terjadinya resesi, masyarakat tentunya lebih berhati-hati dalam menggunakan uang mereka, sehingga tingkat permintaan terhadap barang dan jasa mengalami penurunan drastis. Permintaan yang menurun tentu saja akan turut menurunkan laba sebuah perusahaan. Bahkan apabila permintaan tidak ada sama sekali, perusahaan beresiko mengalami kerugian besar hingga bangkrut. Yang dapat dilakukan kemudian adalah pengambilan langkah strategis, yaitu perang harga. Dalam suatu perang harga, perusahaan kemudian akan menggantungkan dirinya pada pangsa pasar. Mereka akan melakukan pemotongan harga besar-besaran untuk menarik minat pembeli. Tentu saja hal ini akan berefek pada berkurangnya
profitabilitas dari sebuah perusahaan. Profitabilitas yang berkurang kemudian turut memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan cara menutup area bisnis yang kurang menguntungkan dan memotong biaya operasional. Dalam upaya pemotongan tersebut, tak jarang perusahaan kemudian menurunkan upah kerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Masalah pengangguran sendiri tidak hanya menimbulkan dampak pada perekonomian, tetapi juga pada ranah sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi sendiri menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakstabilan sosial yang mengarah pada vandalisme dan kerusuhan di masyarakat. Bahkan, pengangguran massal juga dapat mengancam tatanan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk terus mensupport video ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Terima kasih dan tetap semangat. Salam sukses buat kita semua dan have a good one.